Lampu strobo identik dengan kendaraan darurat seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran dan polisi, sehingga terdapat larangan bagi kendaraan pribadi menggunakan lampu tersebut. Dan berikut alasan larangan penggunaan lampu strobo pada kendaraan pribadi. Pertama, mengganggu konsentrasi pengendara lain. Cahaya strobo yang mencolok dapat menarik perhatian dan mengganggu fokus pengemudi lain sehingga berpotensi memicu kecelakaan. Kedua, meniru kendaraan darurat. Penggunaan strobo oleh kendaraan pribadi dapat membingungkan pengguna jalan lain sehingga menghambat pergerakan kendaraan darurat yang sedang bertugas. Ketiga, melanggar peraturan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 tentang penggunaan lampu strobo hanya untuk kendaraan tertentu yang memiliki kewenangan khusus. Sementara itu ada sanksi yang mengintai bagi pengendara yang memakai dan menyalahgunakan lampu strobo atau lampu rotator. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bagi pengendara yang menyalahgunakan lampu strobo atau lampu rotator maka akan dikenai sanksi pidana. Hukuman kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimum Rp250.000. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho buka suara terkait adanya gerakan Stop Totot Wokok alias penggunaan sirine untuk pengawalan kendaraan. Ya, Agus menjelaskan Korlantas Polri telah menghentikan penggunaan sirine dan strobo pada kendaraan yang mengawalnya. Gitu Pak, strobo Pak, itu tanggapannya gimana Pak? Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya. Pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk tatot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat. Untuk Kakor Lantas sementara kita bekukan. Semoga tidak usah harus pakai tatot lagi lah, setuju ya? Siap, berarti sudah dimonitor ya Pak? Sudah. Kita selalu seperti generasi Z, ikut di media terus. Diduga karena gagal mendahului, sebuah mobil 3 orang pelajar SMP tewas terlindas truk. Sindo Today akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Sabrina Hasila. Pemirsa, diduga remblong dan supir mengantuk, sebuah bus Transjakarta menabrak 4 bangunan ruko di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Korban yang mengalami luka dilarikan ke rumah sakit. Kondisi 4 bangunan rumah yang dijadikan tempat usaha di Jalan Stasiun Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur hancur. Bagian depan bus Transjakarta hancur dan isi barang dagangan warga berantakan. 2 korban luka pemilik bangunan dilarikan ke rumah sakit. Bus Transjakarta yang tidak seharusnya melintas di lokasi tersebut tiba-tiba melintas dan menabrak 4 rumah toko. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan, dugaan sementara sopir mengantuk atau rem tidak berfungsi dengan normal. Tadi yang saya tahu penumpang 4 termasuk supir 1 dan warga kami dari warga sendiri ada 2 dan dari pengendara kendaraan mobil yang rusak dan motor itu ada 6. Itu baru yang sedang belum ada yang luka juga yang sempat dilarikan ke rumah sakit ke tempat lain.
Sopir diamankan lantas Polda Metro Jaya, sementara kendaraan dievakuasi menggunakan truk derek besar. Kasus ini kini dalam penyelidikan pihak unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga karena gagal mendahului sebuah mobil, 3 orang pelajar SMP tewas terlindas truk di Takalar, Sulawesi Selatan. Usai melindas korban, sopir truk langsung menyerahkan diri ke polisi. Tiga orang pelajar SMP tewas usai terlindas truk di Jalan Pendidikan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Para korban yang berboncengan dalam satu motor ini terjatuh saat berusaha mendahului sebuah minibus. Usai melindas ketiga pelajar, sopir truk langsung menyerahkan diri ke kantor polisi. Petugas dari unit Gakum Satlantas Polres Takalar kemudian menggelar olah TKP dan mendatangi rumah duka. Itu dari arah timur ke barat dan yang terseduh motor dari arah barat ke timur. Untuk sopir dan mobil sementara kami sudah amankan di unit. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali diganggu. Jangan lewatkan Inside Story di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismon Pipa, 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti-pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga Untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News